bahwa Revalino ini tidak mengada-ngada berdasarkan keyakinan yang diyakinkan oleh Lisa Mariana pada waktu itu, dan dalam hal ini Ridwan Kamil posisinya dalam terzolimi. Ini kenapa nih tiba-tiba muncul nih? Bagaimana sebenarnya hubungan klien abang dengan RK? Nah itu banyak tuh di media sosial. Cuman sekali lagi saya pastikan Revalino berdiri sendiri, tidak ada urusan dengan Pak Ridwan Kamil. Cuman kalau memang Pak Ridwan Kamil dan Bu Cinta, sekali lagi mudah-mudahan sampai kepada telinga daripada orang-orang tersebut, sampaikan setidaknya kalau dengan kehadiran ini merasa terbantukan dengan telah membuat terang, membuat citra nama baiknya terkembalikan, kan begitu. Seharusnya kalau ada hal seperti itu merasa terbantu adalah ucapan terima kasih. Baik. Kan begitu. Setelah beredar video porno itu. Ya. Jadi memang perempuan ini agak lain daripada yang lain. Mungkin Bram, kan begitu, beramai-ramai, kita tidak tahu. Satu kata buat Lisa Mariana ini, tahu diri, lebih dari satu kata ya. Sadar diri. Tahu begitu. Diri, sadar diri. Begitu. Tahu diri, sadar diri. Pede jangan berlebihan. Kan begitu. Mudah-mudahan hasil DNA hari ini tidak sesuai dengan harapan dia, saya pastikan dia akan masuk penjara. Bang, kita mungkin masih banyak yang kaget dengan pengakuan dari Revalino nih Bang, dari klien abang ya. Betul. Sebagai Revalino. Masih banyak masyarakat yang fokus untuk melihat kasus ini. Nah ini tiba-tiba muncul Revalino dengan keterangannya, pertemuannya dengan LM melalui kuasa hukumnya. Nah seperti itu. Nah sebenarnya Bang, apa ya yang mendorong ini supaya akhirnya muncul Revalino ini dengan keterangannya? Oke, jadi begini ya, kami perlu jelaskan agak mundur ke belakang ya. Cuman biar teman-teman semua paham tentang hadirnya kami di sini. Yang pertama begini, tujuan kami ialah membuat terang satu perkara. Baik. Bahwa dalam hal ini ada orang yang dizolimi, yang dituduh dalam hal oleh Lisa Mariana dengan mengatakan seolah-olah anak yang dikandungnya, anak yang dilahirkannya, yang inisial CA itu adalah anak daripada Ridwan Kamil. Betul. Cuman dalam hal ini, menurut keterangan klien kami, sebelum kami hadir, kami pelajari dulu, kan begitu, bahwa Revalino ini menceritakan kepada kami sebelum, karena pengakuan Lisa Mariana itu kan begini, Lisa Mariana itu ketemu dengan RK kalau tidak salah di bulan 7 bulan Juni, tanggal 7, 5, 6, 7 seperti itu kan. Nah, cuman tetapi dalam hal ini perlu kami jelaskan, sebelum dia ketemu, Lisa Mariana ini telah meyakinkan Revalino bahwa dia telah hamil di bulan Mei. Nah, jadi kami menduga bahwa pertemuan itu sudah hamil duluan oleh Revalino, kan begitu. Dan hal ini Lisa Mariana sendiri yang meyakinkan, bukan Revalino. Artinya Lisa Mariana itu meyakinkan bahwa anak yang dikandungnya pada waktu itu adalah anak daripada Revalino. Dan itu tidak berdiri sendiri, ada persesuaian. Nah, atas hal itu, karena kami tidak ditarik sebagai pihak di dalam gugatan Lisa Mariana ini, kami masuk sebagai intervensi. Dan atas intervensi itu, akhirnya Majelis Hakim dalam perkara 184 ini sependapat dengan kami. Berdasarkan bukti-bukti, keterangan saksi yang kami tuangkan di dalam surat pernyataan, terdapat persesuaian sehingga Majelis Hakim di dalam perkara ini berkeyakinan bahwa menurut mereka kami berhak dalam masuk dalam pokok perkara, sehingga intervensi kami dikabulkan. Seperti itu, bahwa Revalino ini tidak mengada-ngada berdasarkan keyakinan yang diyakinkan oleh Lisa Mariana pada waktu itu, dan dalam hal ini Ridwan Kamil posisinya dalam terzolimi. Nah, seperti itu menurut pandangan kami. Cuman kita tunggu saja nanti hasilnya seperti apa. Baik Bang. Nah, di media sosial kan cukup liar nih. Butuh ada counter nih Bang. Untuk khusus untuk klien abang nih ya. Ini kenapa nih tiba-tiba muncul nih? Bagaimana sebenarnya hubungan klien abang dengan RK? Nah, itu banyak tuh di media sosial, di TikTok dan sebagainya. Apakah memang ada komunikasi nih Bang dari pihak pengacara dari RK dengan Revalino ini Bang? Kalau untuk hal itu kami pastikan memang betul banyak komentar daripada publik ataupun netizen itu seolah-olah kami itu diciptakan. Cuman apa untungnya buat Revalino, kan begitu. Bahwa dalam hal ini perlu kami tegaskan sebagai kuasa Revalino, Revalino itu berdiri sendiri. Nah, dalam hal ini kalau kami diminta atau dibayar oleh pihak-pihak tertentu, mungkin klien kami tidak kesulitan kan, karena dalam hal ini kan Revalino itu baru keluar dari penjara. Nah, artinya saya pastikan sekali lagi bahwa tidak ada hal itu. Begitu. Jadi tidak ada, artinya
kaitan dengan pihak Ridwan Kamil. Kalaupun orang berpandangan setelah kesini kami kenal dengan kuasanya, itu wajar karena kami sesama pengacara. Hal yang lumrah dan wajar ketika berperkara kita saling mengenal dan saling sapa, itu wajar. Cuman sekali lagi saya pastikan Repalino berdiri sendiri, tidak ada urusan dengan Pak Ridwan Kamil, seperti itu. Cuman kalau dalam hal ini Pak Ridwan Kamil dan Bu Cinta mau mengucapkan terima kasih kepada kami dengan kehadiran Repalino, dengan senang hati kami sambut, kan begitu. Cuman dalam hal ini sampai detik ini tidak ada itu kaitannya dengan Ridwan Kamil ataupun dengan pihak-pihak Ridwan Kamil. Cuman kalau menganggap Pak Ridwan Kamil dan keluarganya berterima kasih, kami tunggu kapan mengucapkan terima kasih itu. Karena dalam hal ini kami telah membuat terang suatu perkara yang pandangan negatifnya kemarin ditujukan kepada Ridwan Kamil setelah munculnya Repalino ini, seolah-olah publik berasumsi Repalino itu diciptakan. Urusan apa? Nggak ada korelasinya, nggak ada kepentingan kami. Pentingan Repalino ialah bahwa dia meyakini bahwa anak itu adalah anak diri dia sendiri, karena diyakinkan Lisa Mariana. Atas hal itu Repalino ini mengajukan gugatan, bahkan kami tampil dan menyampaikan kebenaran di hadapan teman-teman semua, seperti itu. Baik Bang, hari ini kan di tanggal 20 akan ada pengumuman dari Bareskrim terkait dengan hasil tes DNA anak dari LM dan hasil tes DNA dari RK juga. Nah, seperti itu. Bagaimana Bang? Apakah ada mungkin persiapan khusus atau sikap khusus nanti pasca diumumkannya hasil ini Bang? Kalau saya sih begini ya, kita hormati itu kan proses hukum. Apapun hasilnya sama. Pak Ridwan Kamil menghormati, kami juga sebagai Repalino, mewakili Repalino sangat menghormati. Cuman tidak bermaksud mendahului daripada hasil yang akan diumumkan nanti. Kami berkeyakinan bahwa hasilnya itu tidak sesuai apa yang diharapkan Lisa Mariana. Seperti itu. Kita lihat saja, karena kami punya pandangan begini. Gak mungkin seorang Ridwan Kamil dengan beraninya mau berkenan dengan secara kesadaran tanpa ada perintah hukumnya secara tegas untuk melakukan DNA. Kenapa? Dalam hal kemarin statement dia, saya lihat dia melakukan DNA itu untuk mengakhiri polemik ini kan, berita yang menyesatkan ini. Ya kita tunggu aja hasilnya. Dan saya sih berkeyakinan karena yang berhak melakukan perintah untuk melakukan DNA itu hanya putusan pengadilan dan kesadaran sendiri oleh dilakukan Ridwan Kamil. Nah, dalam hal ini Mabes Polri itu melakukan DNA atas adanya tuduhan pencemaran nama baik yang dilakukan Lisa Mariana dengan menyerang kehormatan dengan mengatakan suatu hal bahwa hal tersebut dianggap itu adalah anak Ridwan Kamil. Atas dasar itu Pak Ridwan Kamil membuat laporan secara pidana di Mabes Polri. Karena tuduhan itu tidak mendasar, maka harus dibuktikan secara pidana, kan begitu, melalui DNA. DNA itulah yang akan membuktikan. Kalau DNA ini nanti positif, otomatis laporan secara pidana itu akan gugur di SP3. Cuman kalau itu negatif, tidak sesuai apa yang menjadi harapan Lisa Mariana, saya pastikan Lisa Mariana ini akan dipenjara. Seperti itu. Dan saya sebagai pengacara Repalino berkeyakinan dengan sepenuh hati berdasarkan riwayat histori, persesuaian antara keterangan yang diberikan oleh klien kami dengan keyakinan yang diyakin kepada kami, saya yakin hasilnya tidak akan sesuai. Begitu. Oke, baik. Artinya klien Bapak ini akan siap untuk mengikuti tes DNA jika dimintakan? Harusnya. Karena apa? Begini ya, konsepnya Lisa Mariana ini di awal dia keluar menyampaikan bahwa mencari ayah biologisnya. Sementara sebelum dia meyakinkan publik membuat satu tuduhan, dia pernah meyakinkan seseorang yang namanya Repalino di bulan Mei bahwa dia mengaku hamil. Seperti itu. Jadi untuk dalam hal ini kalau memang pertanyaannya Repalino siap dari kapanpun. Bahkan kalau dia tidak punya biaya, kami akan membiayai. Seperti itu untuk DNA itu. Oke, baik Bang. Begitu. Jika dibutuhkan ya. Jika dibutuhkan, sangat siap. Dari tim dan Repalino nih Bang, saya juga sempat membuat hitung-hitungan ya, hitung-hitungan pertemuan RK dengan LM, pertemuan Repalino dengan LM, nah seperti itu. Kan LM itu mengatakan bahwa kehamilannya prematur, tapi 37 minggu. Nah, kalau dari beberapa referensi yang saya baca bahwa 37 minggu itu sudah usia lahir, Pak. Tidak prematur. Sudah usia lahir, dan jika ditarik dengan KRK itu sekitar 7 bulan, Pak. Hanya 7 bulan usia kandungan, seandainya itu adalah dari RK. Dan jika dari Repalino itu hampir 11 bulan, Bang, usia kandungannya. Kalau dari pertemuan ya, dari hitungan awam nih, bukan dari medis. Nah, apa yang ada di benak
tim kuasa hukum Revalino dan Revalino secara pribadi terhadap semua statement yang disampaikan oleh Lisa? Kalau itu begini ya, jadi begini, saya bukan ahli medis ataupun ahli terhadap kandungan ya. Cuman kita sama-sama artinya punya rumah tangga. Kebetulan istri saya juga dari kesehatan, kan begitu. Jadi kalau dari segi hitung-hitungan mungkin ya, kalau menurut keyakinan dan pemahaman saya, hitung-hitungan Revalino itu lebih masuk. Karena di akhir Mei dia mengaku hamil kepada Revalino. Sementara anak tersebut lahirnya di Januari 2022. Kalau secara hitung-hitungan saya meyakini hitung-hitungan Revalino lebih masuk. Cuman kita lihat, kalau menurut hitung-hitungan Ridwan Kamil, sementara bobot anak tersebut adalah 2,9, itu tidak prematur. Jadi sudah tidak masuk akal. Cuman biarkan ahli-ahli kesehatan, ahli dalam kehamilan, ahli dalam kandungan, karena itu bukan ranah saya. Kalau ranah saya hanya menyampaikan berdasarkan keyakinan, bukti, saksi orang yang mendengar ketika Lisa Mariana itu, dan kami sesuaikan dengan riwayat cerita histori pada saat mereka menjalin hubungan asmara. Oke, Bang. Hari ini tanggal 20 Agustus kan ada juga persidangan. Nah, agendanya apa itu, Bang? Persidangannya? Hari ini agenda persidangan itu adalah bukti ya. Kemarin memang sebelum tanggal 20 kemarin, Rabu kemarin, memang agendanya bukti daripada tergugat Pak Ridwan Kamil. Karena dalam hal ini kan pihak dari Ridwan Kamil melalui pengacaranya mengajukan eksepsi bahwa dianggap penilaian mereka, Pengadilan Negeri Bandung tidak berwenang mengadili proses gugatan yang diajukan oleh Lisa Mariana. Menurut pandangan mereka, pengadilan agamalah yang berwenang mengingat kedua-duanya adalah beragama Islam, kan begitu. Nah, dalam hal ini agendanya adalah kemarin bukti bahwa apa yang mendasari bukti sehingga menganggap dalil mereka itu Pengadilan Negeri tidak berwenang, maka tergugat mengajukan bukti. Dan dalam hal ini diberikan hak juga kepada penggugat untuk mempertahankan dalilnya kenapa mereka mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung. Ya, artinya kita lihat saja nanti tanggal 8 ya, kalau nggak 8 September itu putusan terhadap eksepsi yang diajukan oleh pihak Pak Ridwan Kamil, begitu. Nah, ada menarik tadi, Bang, dari hasil keterangan dari pengacara Ridwan Kamil terkait dengan nama pria yang ada di surat lahir itu. Bukan Revalino, bukan juga Ridwan Kamil. Nah, seperti apa, Bang, tanggapannya, Bang? Kami berdua tidak begitu memerhatikan terhadap bukti yang diajukan. Yang jelas saya setelah melihat sekali lintas saya ketawa. Karena apa? Tidak ada korelasinya mengenai eksepsi yang diajukan oleh tergugat. Karena dalam hal ini kan tergugat mengajukan eksepsi keberatan menganggap Pengadilan Negeri tidak berwenang. Kalau mereka mengajukan bukti itu, saya rasa itu akan memperkuat eksepsi daripada. Karena apa? Mereka salah satu selain daripada itu mengajukan bukti KTP. Bukti KTP itu adalah bukti di mana tempat tinggal daripada penggugat, kan begitu. Sementara penggugat di sini berada domisilinya di Tangsel, Pamulang. Kalau memang ada bukti itu yang menjelaskan bahwa anak tersebut lahir dari seorang laki-laki, itu malah memperkuat daripada bukti-bukti yang akan menjadi sanggahan daripada pihak intervensi dan tergugat. Karena begitu, karena saya yakin pada saat itu Lisa Mariana itu mengajukan atau mengurus anaknya dalam lahir itu, lahirnya itu sendiri, kan begitu, tidak berstatus sebagai istri orang ataupun mempunyai suami. Jadi saya tidak tahu laki-laki mana yang dimasukkan di dalam surat keterangan lahir tersebut. Karena kan memang lucu, perempuan ini kan agak unik. Pertama dia muncul menyampaikan tidak pernah melakukan hubungan badan kecuali dengan RK. Setelah dia muncul di podcast-podcast dengan bangganya dia mengaku pernah punya mantan pejabat, artis dan segala macam. Kesimpulan saya, selain Revalino dikesampingkan padahal pada waktu itu dia mengaku bahwa Revalino inilah sebagai ayah biologis daripada dia. Jadi kesimpulan saya, perempuan ini tanda kutip, apalagi setelah beredar video porno itu. Jadi memang perempuan ini agak lain daripada yang lain. Mungkin Bram, kan begitu, beramai-ramai, kita tidak tahu. Yang jelas kita tunggu aja hasilnya nanti seperti apa ya. Yang jelas memang perempuan ini harus dikasih pembelajaran biar menjadi pemahaman dia dalam hal ini. Jangan membabi buta. Karena apa? Tuduhan dia itu tidak mendasar ya. Tidak mendasar karena apa? Dia meyakinkan publik dengan membuat tuduhan sementara kontradiksi dengan pernyataan pengacaranya. Pengacaranya menyampaikan begini ya, tidak ada di dalam pakar dunia dimanapun yang berada, ahli dalam di dunia dimanapun, kecuali harus dilakukan DNA. Tapi secara tidak langsung
klien dia Lisa Mariana keluar-keluar di publik menyatakan dan membuat suatu tuduhan bahwa itu adalah anak daripada Ridwan Kamil. Atas dasar itu pidana itu. Makanya tinggal kita tunggu saja lihat ya. Lihat hasilnya nanti DNA itu seperti apa. Di sini akan final nanti. Kita tunggu aja pengumuman dari Mabes Polri. Seperti itu. Oke. Baik Bang. Menambahkan aja terkait selepas dari itu, baik bukan anaknya dari RK ataupun daripada klien kami Revalino, ya kita akan melihat dengan ada nama yang terbaru yang disebutkan oleh pihak kuasa dari RK, begitu. Baik Bang. Nah, ini kan akan ada nominal rupiah. Jika LM menang maka akan dapat sekian, jika RK akan dapat sekian. Nah itu gimana tanggapan dari? Kalau tanggapannya itu, makanya begini ya, saya kan sebelum membaca gugatan itu saya berkeyakinan gugatan itu tidak mendasar, kan begitu. Setelah saya membaca 1000% saya yakin, karena gugatan itu ngawur, tidak ada dasar hukum yang jelas. Mereka mengajukan gugatan itu kan PMH, perbuatan melawan hukum, kan begitu. Artinya diatur itu dalam 1365 KUH Perdata, kan begitu. Harus ada orang yang dirugikan, ada perbuatan yang melawan hukum, itu harus diuraikan di dalam gugatan itu. Nah, di dalam gugatan Lisa Mariana ini tidak bisa menguraikan terhadap hal itu. Siapa yang dirugikan, siapa yang melanggar perbuatan hukum, sehingga tahu-tahu tuntutannya berapa miliar lah, kan begitu. Nah, sehingga atas dasar itu Pak Ridwan Kamil mengajukan gugatan rekonvensi. Gugatan rekonvensi itu adalah gugatan balik yang diajukan Pak Ridwan Kamil, dan itu sangat mendasar karena atas gugatan Lisa Mariana ini sangat mengganggu citra dan nama baik daripada Ridwan Kamil. Atas dasar itu Pak Ridwan Kamil mengajukan gugatan rekonvensi seperti itu, dan saya sependapat terhadap hal itu. Mudah-mudahan kan begitu diperkuat lagi nanti kalau DNA ini diumumkan ternyata itu tidak sesuai ataupun negatif, tidak seperti harapan Lisa Mariana, saya pastikan gugatan ini akan diperkuat nanti, begitu. Oke. Baik Bang, dua terakhir nih Bang. Tadi kan menarik ya di awal yang kamu bilang jika keluarga Ridwan Kamil akan menyampaikan rasa terima kasih, itu akan tetap ditunggu dan ya baguslah seperti itu ya. Nah, apakah udah ada bocoran-bocoran tipis nih Bang? Akan ada. Ini harapan saya dari jauh hari ya. Karena apa? Kehadiran kami ini kan secara tidak langsung publik menyoroti, kan begitu. Seolah-olah kami ini diciptakan, seolah-olah kami ini dibayar. Pada faktanya pun kami mau menghadiri Pengadilan Negeri Bandung ini untuk sidang setiap hari sesuai dengan ketentuan jadwal Pengadilan Negeri Bandung. Klien kami kesulitan untuk memberikan biayanya. Jadi kalau memang ada tuduhan bahwa kami ini dibiayain lah, ada kerjasama, artinya itu tidak masuk akal. Cuman kalau memang Pak Ridwan Kamil dan Bu Cinta, sekali lagi mudah-mudahan sampai kepada telinga daripada orang-orang tersebut, sampaikan setidaknya kalau dengan kehadiran ini merasa terbantukan dengan telah membuat terang, membuat citra nama baiknya terkembalikan, kan begitu. Seharusnya kalau ada hal seperti itu merasa terbantu, adalah ucapan terima kasih, kan begitu. Entah itu makan siang kan, atau kopi darat, makan malam. Syukur-syukur kalau ada salam tempelnya, kan begitu kan. Ya sesuai. Begini ya. Mudah-mudahan. Kami berharap artinya kalau nanti mungkin kalau sudah selesai nanti mungkin saya lihat Pak Ridwan Kamil ini kan tokoh nasional lah, artinya orang yang punya jiwa sosial, jiwa intelektual yang tinggi, memiliki kewibawaan. Ya kami tunggu saja lah. Kami nggak munafik kok kalau memang ada ucapan terima kasih ya terima kasih kembali, kan begitu. Ya mudah-mudahan ya. Artinya kami sangat menunggu hasil yang akan diumumkan Mabes Polri hari ini. Kita tunggu saja, mudah-mudahan hasilnya nanti sesuai dengan harapan Pak Ridwan Kamil, dan ini bisa mengakhiri terhadap polemik berita yang sangat menyesatkan ini. Dan dengan halnya nanti kalau memang hasilnya itu tidak sesuai dengan harapan Lisa Mariana, secara tidak langsung berarti menguatkan pernyataan Revalino sebagai ayah biologisnya, seperti itu. Dan tinggal kalau memang publik belum yakin nanti, silahkan kapan mau dilakukan DNA, dengan senang hati Revalino siap menunggu hal itu. Kapan mau dilakukan? Oke, Bang, terakhir dari Lisa Mariana, menurut kuasa hukum dari Revalino juga sudah menyampaikan banyak kejanggalan dari statement dari LM ini. Ngomong di podcast A seperti ini, di medsos seperti ini, dan di pengadilan sendiri bahkan berubah gitu. Nah, seperti itu. Apa satu kata ataupun satu kalimat yang
cocok untuk LM Bang dari tim Revelino Bang? Agak ngeri-ngeri sedap ini. Yeah. Memang harus disampaikan. Yeah. Begini ya, perempuan ini tidak ada obat ya. Yeah. Karena agak lain daripada perempuan-perempuan di muka bumi ini. Yeah. Perempuan ini. Karena apa? Suatu kebanggaan menurut versi dia terhadap kelakuan ini. Yeah. Dalam hal kalau memang dia sadar dan tahu diri, harusnya sebagai seorang perempuan ini aib ya. Baik. Yang mengakibatkan citrana nanti terhadap anak tersebut. Baik. Revalino sudah memperhitungkan kan begitu. Kalau memang itu terbukti sebagai anak Revalino sudah mempersiapkan dari jauh hari akan mengganti nama anak tersebut. Karena dampaknya terhadap dia mengorbankan anaknya, digendong-gendong dengan sosial media tok-tok itu segala macam, dengan bangganya dia menunjukkan muka anaknya. Makanya dalam hal ini kami menyayangkan bahwa seolah-olah dialah yang menjadi korban. Menguat pengaduan ke Komisi Perlindungan Anak Indonesia segala macam. Harusnya Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu turun. Jangan sampai anak itu dijadikan ajang untuk Lisa Mariana ini. Satu kata buat Lisa Mariana ini, tahu diri, lebih dari satu kata ya. Sadar diri. Tahu begitu. diri, sadar diri. Begitu. Tahu diri, sadar diri. PD jangan berlebihan. Begitu. Mudah-mudahan hasil DNA hari ini tidak sesuai dengan harapan dia, saya pastikan dia akan masuk penjara. Baik. Begitu. Ngandang ini. Ngandang Kan ya? begitu. Oke. Lisdut ya. Apa itu Bang? Ah, itu kan panggil-panggilan dia ke Lisdut katanya kan. Oke. Makasih Bang. Makasih Bang. Oke, siap. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.